Bab 36. Satu hal selesai, satu hal, mendengar apa yang dikatakan Zhang Boldli, pria muda yang tampan melihat pria besar yang tampak memiliki niat jahat, dan menggelengkan kepalanya, perempuan ular bahkan tidak bisa mengalahkan cacing sutra es kecil ini, jadi aku tidak akan direndahkan. Kemudian dia menggosok dagunya seolah-olah berbicara dengan dirinya sendiri, bertanya dan menjawab sendiri, sejauh yang saya tahu, sangat sulit bagi cacing es berdarah dingin untuk lahir secara alami di alam liar. Mereka sangat langka, bisa dikatakan langka sekali dalam 100 tahun, bagaimana bisa muncul begitu saja dan mendarat di pegunungan naga patah? Benar-benar aneh. Sepertinya saya ingat bahwa Master Guangshan tinggal di sini beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang menyangka bahwa begitu kata-kata ini terucap, pria botak yang sebelumnya telah menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan apapun, tiba-tiba berubah wajahnya, dia menatap pria muda dengan mata berbahaya untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan suara serak, "Jangan khawatir, saudara. Jika kamu tidak bisa mengatasinya, mengapa tidak kuberi coba?" Sambil berbicara, dia mengeluarkan seekor tikus dari saku kain di pinggangnya dengan tangan kirinya. Setelah tikus itu keluar, ia berteriak dan berjuang panik di telapak tangannya, dan dengan jeritannya, tetesan air menetes dari tubuhnya, dengan cepat menutupi jari-jarinya yang botak. Melihat ini, Zhang Boldli mengerutkan kening, berniat untuk menghancurkannya, tetapi ketika dia memikirkan bahwa tujuan dari perjalanan ini masih memerlukan tikus itu, dia hanya bisa menahan amarahnya, tanpa menghiraukan pandangan penuh belas kasihan tikus itu, dia mengeluarkan kotak kayu kecil yang berharga lagi dengan tangan kanannya yang bebas, menunjuk ke arah tikus, dan kemudian menunjuk ke arah cacing sutra es di sana, sebenarnya berbicara padanya, "Pergi, ambil cacing sutra es itu. Masukkan ke dalam kotak ini, dan bawa kembali." Dengan cara itu, diulang beberapa kali, dan kemudian dia mengeluarkan sesuatu yang tampaknya akan dimakan dan menyelipkannya ke dalam cakar tikus. Tikus itu mendengar dengan bingung, pertama-tama makan makanannya, lalu tampaknya setuju, meraih dua cakar kecilnya dan meraih kotak kayu kecil yang hampir setinggi tubuhnya, berjalan dengan goyah menuju cacing sutra es dalam 3 langkah dan berbalik. Perilaku aneh Zhang Boldli menyebabkan keheranan di antara orang-orang yang hadir. Tetapi wanita ular yang biasanya selalu mendampingi hal-hal beracun berpikir sejenak, tikus kecil, di atas pohon, mata Bai Chuan melebar, hatinya penuh kejutan. Bukankah ini tikus spiritual yang pernah dia temui sebelumnya? Apa yang terjadi? Setelah dia melepaskannya, dia tertangkap lagi, dan ada hubungannya dengan orang botak ini, berdasarkan perilaku berani Zhang sebelumnya. Dia pasti sangat familiar dengan situasi khusus tikus ini, jadi apakah tikus ini dipeliharanya? Namun, tikus biasa dengan sejumlah kecil kecerdasan saja bisa mengatasi cacing sutra es. Bai Chuan ingat bagaimana cacing sutra es yang gemuk, lemah, dan lemah ini sangat garang sebelumnya. Apakah tikus ini bisa melakukannya? Pada saat ini, berbagai pertanyaan muncul di hati Bai Chuan, dan pada saat yang sama, dia tidak tahu apakah harus bersyukur atau bingung, di hutan yang luas, jika bukan. Karena kebetulan, Zhang Boldli tidak mungkin menemukan tikus kecil. Jika bukan karena kebetulan, itu pasti sengaja. Jika dia sudah memakannya sebelumnya, apa yang akan terjadi sekarang? Akankah seseorang datang kepada Anda dengan bingung? Atau apakah dia tertarik oleh sekelompok besar manusia untuk mengepungnya? Atau tidak ada yang terjadi? Saat ini, Bai Chuan tidak tahu apa yang dia rasakan lagi. Haruskah dia mengatakan bahwa pikiran baiknya karena bertemu dengan makhluk hidup secara tiba-tiba menyelamatkannya dari banyak masalah? Itu benar-benar nasib, semuanya ditentukan oleh Tuhan. Saat Bai Chuan sedang memikirkan dengan liar, situasi di bawah telah berubah, tampak cacing sutra es yang ganas bagi siapapun yang mendekatinya sebelumnya. Tetapi pada saat tikus muncul mendekat, itu melompat keluar dari tubuhnya dan ingin menyerang lagi. Namun, angin kencang muncul pada saat ini, dan berhembus dari belakang tikus menuju cacing sutra es. Kraak, setelah angin kencang berlalu, cacing sutra es yang putih dan lembut dengan paksa menekan dingin dalam sekejap, dan jatuh dari udara seolah-olah kehilangan vitalitasnya. Tidak lama setelah itu, ia berjuang untuk bangkit lagi, menatap tikus dengan ketakutan dan menyusut kembali, tidak lagi segarang sebelumnya. Apa ini? Apa yang terjadi pada cacing sutra es? Tiba-tiba, beberapa suara terkejut terdengar. Saudara-saudara keluarga Zhao menatap dengan tidak percaya adegan yang sangat mengejutkan ini. Saat ini,
Bai Chuan juga memiliki ekspresi seolah-olah melihat hantu. Melihat penampilan semua orang, Zhang Boldly mengangguk puas, dan berkata dengan senyuman, tidak mengira cacing sutra es yang kuat yang langka dilihat dalam 100 tahun takut pada tikus mati yang tidak berdaya. Oh, kenapa begitu? Saya rasa tikus ini bukan tikus biasa, bukan? Pada saat ini, pria muda yang tampan di sampingnya juga terlihat bingung, dan memberinya pandangan curiga. Kamu adik kecil memiliki pengetahuan yang cukup. Zhang Bold menatapnya dengan kaget, dan melanjutkan, memang, tikus di depanku dibudidayakan secara giat oleh guru abadi saya. Sekarang bahwa dia mati, mungkin saya akan memberitahumu. Tampaknya dia akhirnya menemukan audiens, atau merasa cacing sutra es sudah dalam genggamannya. Pria tinggi itu melepaskan tangannya. Kamu pasti sudah menebak sebelumnya, kan? Dari mana cacing sutra es berdarah dingin ini berasal? Iya, itu memang milik guruku yang tua. Setelah semua, seberapa langka cacing sutra es ini? Semua orang tahu bahwa itu hampir tidak mungkin lahir di alam liar. Dan ini adalah milik keluarga Zhang. Keluarga Zhang. Begitu kata-kata itu terucap, wanita cantik di sampingnya berteriak. Apakah itu keluarga Zhang yang terlibat dalam beberapa sekte besar dalam pemberontakan Hedong? Seolah-olah perkataannya terputus, Zhang Boldly agak tidak senang, tetapi dia tetap melanjutkan. Ya, tepatnya, pada malam runtuhnya keluarga Zhang, itu kebetulan bertepatan dengan kunjungan guruku yang tua. Dan kemudian kepala keluarga Zhang dipercayakan padaku pada saat-saat terakhir. Berikan pada guruku, beritahu dia untuk menyerahkannya kepada orang yang tepat. Awalnya, hal ini seharusnya akhirnya menjadi milik saya. Setelah semua, saya adalah murid besarnya, dan saya melayaninya setiap hari. Tapi mengapa dia berencana untuk menyerahkannya pada sampah bodoh yang hanya tahu bermain-main? Bagaimana saya lebih rendah daripada dia? Saat berbicara, wajah pria itu menjadi suram, dan nada suaranya penuh dengan ketidakpuasan. Seorang sampah yang hanya tahu menyebabkan masalah setiap hari. Bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan harta berharga seperti itu? Mengapa dia begitu memihak? Itu karena saya tidak cukup. Bagus, saya sudah bekerja keras begitu banyak tahun, melayani teh dan menuangkan air. Apakah saya tidak bisa dibandingkan dengan sampah? Jadi kamu membunuhnya begitu saja? Dan membunuh adik laki-lakimu? Tanya wanita ular dengan mengerutkan kening. Betul. Zhang Boldly mengangkat kepalanya dan tersenyum dengan ganas. Karena dia tidak adil, aku akan mengambilnya sendiri. Jadi aku memanfaatkan kesempatan memasak di hari biasa untuk menaruh bahan-bahan campuran dalam makanannya setiap hari. Racun pelan-pelan, akhirnya, setelah dia kehilangan kekuatannya, aku membunuhnya hidup-hidup. Lalu mengapa cacing sutra es muncul di tempat ini? Pada saat ini, pria muda yang tampan membuat poin penting. Zhang Boldly tercekik, dan memandangnya seolah-olah dia merasa kesal mengapa orang itu selalu memegang panci manapun yang tidak dia buka. Setelah diam beberapa saat, dia melanjutkan, siapa tahu bahwa si kakek tua lebih suka membiarkan cacing sutra es pergi daripada menyerahkannya padaku, murid yang dibesarkan sejak kecil. Untungnya, makhluk seperti cacing sutra es tidak bisa lari terlalu jauh. Butuh beberapa tahun bagi saya untuk akhirnya menemukan jejaknya. Berbicara tentang ini, kalian dari keluarga-keluarga kecil mungkin tidak tahu informasi tentang makhluk-makhluk langka ini. Sambil mengatakan ini, Zhang Boldly menatap sinis pada para pria yang naik dari bawah dengan keberuntungan. Bab 37, Makhluk yang perkasa namun tidak layak. Zhang dengan berani dan merendahkan melirik para orang awam yang tidak berpengetahuan. Dengan rasa kesombongan dalam ekspresi dan nada bicaranya, lalu melanjutkan berbicara. Meskipun makhluk-makhluk ini sangat kuat, karena berbagai alasan, mereka sengaja diciptakan dengan berbagai kelemahan untuk tujuan pengendalian yang mudah. Bagaimanapun, betapa kuatnya kekuatan ledakan mereka, kalian juga sudah melihatnya sekarang. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bisa dengan mudah diatasi tanpa menggunakan cara apapun? Bahkan jika diatasi, berapa banyak kerugian yang akan terjadi? Sayangnya, cacing sutra es ini hampir dimakan oleh seekor tikus ketika masih lemah. Kalian bisa melihat ada celah di tubuhnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi, semua orang melihat ada celah berbentuk gigi di tubuh putih dan lembut dari cacing sutra es. Karena pengalaman hampir mati ketika masih lemah, bahkan setelah berubah menjadi cacing dingin berdarah es, ia tetap memiliki kelemahan ketakutan terhadap tikus tertentu dan dengan rela melepaskan semua kekuatannya untuk kemudian disembelih.
Sebuah makhluk yang begitu perkasa namun patetis. Sambil mengatakan ini, Zhang Bolt menjadi agak malu. Dan tikus ini sayangnya adalah generasi penerus penindas yang dipilih oleh orang tua abadi setelah penindas generasi sebelumnya mati karena tua. Sambil berbicara, tikus sudah mengambil cacing sutra es dan memasukkannya ke dalam kotak kayu kecil. Selama proses ini, cacing sutra es tetap diam seperti mati. Tikus biasa tentu tidak akan bisa melakukannya, tetapi tikus ini telah dilatih khusus dan telah berperilaku seperti refleks terkondisikan. Kemudian, aku melihatnya mengambil kotak itu lagi dan berjalan kembali. Namun, saat ini, beberapa orang yang hadir tidak senang. Sebelumnya, karena ada rahasia yang harus didengar, dan hanya yang memiliki tingkat lebih tinggi yang memenuhi syarat untuk mengerti, tetapi sekarang setelah mendengarnya, harta itu akan lari. Siapa yang mau melakukannya? Aku melihat bahwa wanita ular berbisik ke belakangnya terlebih dahulu, gadis dari keluarga Shao. Ikuti kakakmu dan pergi, sekarang bukanlah sesuatu yang bisa kau ikut campuri. Kemudian dia memimpin dengan melancarkan serangan. Dia jelas sudah sangat tua sekarang, tetapi saat ini dia menunjukkan fleksibilitas yang tidak sesuai dengan penampilannya. Terdapat jejak-jejak sisik yang terlihat di wajahnya, dan seluruh tubuhnya merayap maju seperti ular berbisa, dan dalam beberapa gerakan saja, dia sudah dekat dengan tikus dan berusaha meraihnya. CRR. Tiba-tiba, tikus itu sangat ketakutan sehingga menjatuhkan kotak kayu kecil dengan suara ketukan, dan berdiri di sana terdiam. Saat kotak kayu kecil meninggalkan tikus, cacing sutra es di dalamnya mulai bergerak, dan seluruh kotak itu seolah-olah ingin kabur. Melihat bahwa dia hampir saja mengambil kotak kayu kecil itu. Tetapi apakah sang dadar rela? Dia bicara kepada mereka begitu banyak, hanya untuk menyapa dengan jujur. Bagaimana mungkin? Dia hanya mencoba menunda waktu, akhirnya kekuatannya berhasil menembus berkat bantuan benda asing. Meskipun itu memungkinkannya untuk melangkah maju dan langsung mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan puncak 6 batasan, itu juga membuatnya sulit mengendalikan kekuatan besar ini dengan mudah. Sekarang, setelah tertunda begitu lama, dia hampir sepenuhnya memobilisasi kekuatan ini. Aku melihat otot di tangannya yang memakai sarung tangan emas besar tiba-tiba membengkak, dan rambut hitam keras yang halus muncul seperti jamur setelah hujan musim semi, menyebar sepanjang seluruh lengannya. Dalam sekejap, seluruh lengannya menjadi hitam dan membesar, berubah menjadi lengan yang sangat tebal. Sarung tangan yang sebelumnya agak tidak pas, kini pas sepenuhnya dengan lengan tebalnya saat ini, seolah-olah itu aslinya satu kesatuan. Kemudian dia menggenggam kepalan tangannya yang raksasa, melompat maju, dan menyerang wanita ular dari atas ke bawah dengan pukulan petinju emas yang besar. Apa? Tangan seperti raksasa kecil itu turun dari atas ke bawah, dan pupil wanita ular mengecil tiba-tiba, dan dia segera menghentikan langkahnya dengan jeritan rendah, menghindari pukulan raksasa tersebut seolah-olah dia lentur dan tanpa tulang. Saat ini, dia memiliki waktu untuk melihat wajah Zhang Bolt dengan jelas. Sekarang dia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Seluruh otot tubuhnya menjadi merah karena aliran darah yang tinggi, uap putih menyala pelan-pelan, dan tangan kanannya sepenuhnya berubah menjadi lengan tebal dengan rambut hitam yang tak terhitung jumlahnya. Lengan hitam besar dan sarung tangan emas melengkapi satu sama lain seperti tangan kanan seorang dewa raksasa. Apakah ini 6 batasan? Apakah itu Vajra dengan mata marah milik Buddha? Tidak terduga, segera setelah wanita ular selesai berbicara, dia menyangkal sendiri, tidak, pada usiamu, Guru Guangshan adalah praktisi miskin dan sejati, kamu tidak dapat mencapai 6 batasan, kamu menelan batu bela diri. Sebelum wanita ular dapat mengatakan sesuatu, pria muda tampan di sampingnya yang selama ini merendahkan diri akhirnya bicara. Pada saat ini, dia melirik pria botak dengan ekspresi rumit, dan menghela nafas, kamu akan mati. Mendengar ini, Zhang Bolt tidak peduli apa yang mereka katakan, dan tersenyum kejam, hei, jika aku tidak menelan batu bela diri, aku pasti sudah dibersihkan oleh sekte Buddha. Asalkan aku bisa menelan semua orang mati yang datang ke sini, aku akan baik-baik saja. Dengan tambahan cacing sutra es, aku dapat sepenuhnya mencapai batas ke-7 dan bergabung dengan sekte iblis. Aku mengerti. Apakah ini tujuanmu kali ini? Pria muda tampan itu mengangguk paham.
Wanita ular di sampingnya mencampuri, lalu kau juga harus memberitahu kami tentang identitasmu yang sebenarnya? Aku pikir tidak mudah mengetahui begitu banyak rahasia. Ya. Pemuda tampan itu tersenyum, mengeluarkan sebuah token perak dari pinggangnya, dan berkata, aku adalah pemburu iblis, Yo Xian. Zangbold, beberapa waktu lalu kau membantai sebuah desa karena kemajuanmu, dan kau sudah sepenuhnya masuk ke dalam pandangan pemburu iblis. Itulah mengapa aku datang ke sini hari ini. Orang lain yang ingin mengambil nyawaku, jika begitu, datanglah kalau kalian bisa. Zangbold tersenyum kejam. Saat ini, seluruh tubuhnya tertutupi dengan garis-garis hitam seperti tato. Garis-garis hitam itu sangat aneh, seolah-olah bernapas seperti makhluk hidup. Sambil berbicara, mereka bertiga bertarung lagi. Menarik, menarik. Pada saat ini, Bai Chuan, yang telah mendengarkan semuanya dari atas pohon tinggi, juga tercengang. Seketika, dia belajar banyak rahasia, dan memahami banyak tentang dunia ini, dia tidak lagi tidak tahu dan tidak tahu. Namun, melihat beberapa orang bertarung dalam kelompok, dan satu-satunya pasangan saudara yang tersisa juga pergi setelah beberapa pertentangan. Sekarang sepertinya tidak ada orang di bawah cacing sutra es. Berpikir tentang hal ini, Bai Chuan merasa agak gelisah, apakah dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sesuatu yang besar? Pemburu iblis, Wu Xi, seorang pria botak dengan lengan hitam yang mirip dengan orang utan, dan seorang wanita tua seperti ular. Bai Chuan merasa bahwa sistem kekuatan dunia ini tampaknya tidak memiliki daya pandang sama sekali baginya. Tidak ada semangat pertarungan yang mencolok, sihir yang indah, dan tidak ada pemuliaan di sini. Apakah pemburu iblis ini adalah iblis yang dia kenal? Atau orang gila dengan lengan seperti gorila? Dan apa itu Xi? Apakah dia juga bisa mendapatkan kekuatan ini? Tiba-tiba, Bai Chuan memiliki banyak pertanyaan di pikirannya. Sejak dia mulai berevolusi menjadi kemampuan yang menjadi milik berbagai binatang. Dia menemukan bahwa dia semakin menyukai memahami alasan di balik setiap kemampuan, apa prinsipnya, dan dia ingin meningkatkan stok pengetahuannya. Karena hanya dengan cara ini dia bisa lebih baik memanfaatkan kemampuan panel untuk membuatnya lebih kuat. Daripada memiliki harta karun dalam tubuhnya, masuk ke harta karun dan kembali dengan tangan hampa. Dia hanya tidak tahu apakah cacing sutra es di bawah ini bisa menghilangkan beberapa keraguan untuknya. Tentang sumber kekuatan yang sebenarnya di dunia ini. Memikirkan ini, Bai Chuan merayap diam-diam ke bawah batang pohon. Sementara ketiga orang tersebut masih berkelahi, dia diam-diam mendekati kotak kayu kecil. Pada saat ini, tikus masih memegang kotak kayu kecil dan tetap berdiri di sana dengan bodoh, tidak tahu harus lari kemana. Tiba-tiba, pada saat yang berikutnya, ketika dia sedang fokus menyaksikan ketiga orang tersebut bertarung, tiba-tiba sebuah cakar besar datang dari belakang, dan dengan cepat menangkap tikus dan kotaknya kembali dalam sekejap. Bab 38, Kabur. Menuju sungai. Dalam sekejap, serangan itu terkejut dan tidak siap. Tikus kecil itu sangat ketakutan sehingga bulu-bulunya berdiri tegak, tepat ketika ia bereaksi dan hampir berjuang dan berteriak. Tiba-tiba hidungnya bergetar, seolah-olah mencium bau yang familiar. Melihat matanya yang terhumanisasi menjadi bahagia, ia tidak lagi berjuang, dan tetap patuh di dalam cakaran itu. Tentu saja, bahkan jika ia ingin berteriak dan berjuang, ia tidak bisa melakukannya. Setelah mendapatkan tujuan dari perjalanan ini, Bai Chuan pertama-tama memperhatikan dengan hati-hati arah tiga orang tersebut, melihat bahwa dia tidak menarik perhatian mereka. Kemudian dia dengan hati-hati memegang kotak kayu kecil dan tikus dengan dua cakaran dan menempatkannya di depannya, lalu dengan diam-diam pergi dengan punggung menghadap mereka. Harus diingat bahwa simulasi lingkungan Bai Chuan adalah kemampuan penyamaran. Ini tidak membuat seluruh tubuh Bai Chuan transparan, tetapi mensimulasikan lingkungan sekitarnya dengan mengubah warna tubuhnya, sehingga menciptakan gangguan kognitif visual. Oleh karena itu, dalam kasus ini, selama Bai Chuan menggunakan tubuhnya untuk menutupi kotak kayu kecil dan tikus, mencegah mereka terpapar di luar area penutupan tubuhnya, dia dapat menghilang bersama mereka. Setidaknya, tubuh mereka tetap ada setelah semua, hanya saja kamu tidak bisa melihatnya secara tidak sadar. Jadi, begitulah. Bai Chuan dengan hati-hati meninggalkan pusat kejadian dengan harta terpenting perjalanan ini.
Baru saja bergerak sedikit lebih jauh, dan setelah menyadari bahwa mereka seharusnya tidak memperhatikan gerakan di sini, Bai Chuan segera melepaskan kecepatan, dan seluruh tubuh ularnya meluncur keluar seperti panah, lalu lari ke arah sungai. Bagaimanapun juga, meskipun dia berhasil mencuri dengan rahasia dan mendapatkan banyak keuntungan, itu tidak berarti orang-orang tidak dapat bereaksi. Bai Chuan menduga bahwa kecepatan reaksi mereka harus sangat cepat. Jadi, jika kamu tidak pergi sekarang, kapan kamu akan menunggu? Bai Chuan, yang pernah menjadi manusia di kehidupan sebelumnya, tahu betapa menakutkannya manusia. Dia tidak boleh kembali ke sarang sebelumnya, mungkin tinggal di bawah tanah bisa mengisolasi mereka dari penyelidikan, tetapi Bai Chuan tidak berani berjudi. Karena di hutan besar ini, pihak lain bisa menemukan tikus kecil. Bahkan jika pihak lain tidak dapat menemukannya, mereka masih bisa melacak tikus kecil itu kembali padanya. Mungkin saat ini dia bisa meninggalkan tikus. Tetapi dia juga ingin mendapatkan model cacing sutra es ini, dia tidak berani memakannya. Siapa yang tahu apakah dia bisa menahan kekuatan cacing sutra es, dan jika dia membunuhnya, dia takut itu akan datang kembali pada ambang kematian. Meskipun Sang Bolt mengatakan bahwa hal itu tidak akan memiliki perlawanan terhadap tikus ini. Tetapi apakah dia benar-benar bisa percaya pada katanya? Kelinci terburu-buru tetap menggigit. Siapa yang percaya semua itu adalah bodoh besar. Bai Chuan tidak berani bertaruh dengan nyawanya sendiri. Setidaknya sekarang tikus tidak bisa ditinggalkan, setidaknya dia harus menunggu sampai pemindaian berhasil. Jadi, jika dia ingin mendapatkan kekuatan cacing sutra es, mustahil baginya untuk meninggalkan tikus itu. Tentu saja, selain itu, sarangnya juga menjadi masalah, karena jejak buatan makhluk cerdas terlalu jelas. Jika mereka menemukan, maka kemungkinan besar mereka tidak hanya menginginkan cacing sutra es, mungkin bahkan dia akan menjadi target. Jadi, untuk rencana saat ini, dia hanya memiliki satu pilihan, yaitu kabur. Semakin jauh dia lari, semakin baik. Yang terbaik adalah tidak tinggal di rangkaian gunung ini. Karena dari pengamatan sebelumnya, jelas bahwa orang-orang itu berada di posisi tinggi dalam masyarakat manusia. Jika orang-orang seperti itu tidak dapat menemukan target pada saat itu, banyak orang akan dikirim untuk mencari mereka. Tidak peduli seberapa besar gunung itu, dia mungkin tidak dapat menyembunyikan diri dari itu. Dan melarikan diri membutuhkan keterampilan. Jejak berlari di tanah terlalu jelas. Apalagi masalah kecepatan, dan kekuatan fisiknya saja mungkin tidak cukup mendukung, apalagi jejak bau dan masalah lainnya. Oleh karena itu, dia hanya memiliki satu pilihan, yaitu masuk ke air, masuk ke sungai besar dan mengikuti arus untuk pergi sesegera mungkin. Yang terbaik jika dia bisa masuk ke laut, lalu dia bisa sepenuhnya menghapus jejaknya. Setidaknya, dibandingkan dengan darat, laut benar-benar luas dan tak terbatas. Tidak peduli seberapa besar dan lebar jejak penjelajahan manusia di darat, mereka tidak bisa apa-apa dengan laut. Dan ini memberinya cukup waktu untuk berkembang. Sementara dia sedang melarikan diri, di saat yang bersamaan di sisi lain. Pada saat ini, pertempuran antara tiga orang itu telah mencapai puncaknya. Sekarang, otot-otot Sang Bolt membengkak tinggi, dan ada garis hitam seperti makhluk hidup di seluruh tubuhnya, dan ia terus memancarkan cahaya berwarna merah muda, seolah-olah memberikan tubuhnya dengan aliran kekuatan yang kuat. Dia mengayunkan tinju yang dibalut dengan baju besi emas raksasa, atau menghancurkan atau mengayunkan. Setiap serangan mengguncang atmosfer dan menggelegar tak henti-hentinya. Di sisi lain, wanita ular menggunakan beberapa jenis teknik rahasia, dan Zui King yang berada di belakangnya sebelumnya berubah menjadi salah satu lengannya. Tangan ular yang sangat fleksibel yang bisa panjang atau pendek dan juga memiliki ular berbisa. Setiap serangannya sangat licin, menargetkan titik vital bawah 3 atau atas 3. Sekali digigit olehnya, tubuh akan berubah hitam dan berbau busuk. Dibandingkan dengan dua orang lainnya yang kehilangan sifat manusiawinya, pemuda tampan itu, Yao Zhen, lebih normal. Sebuah tangan kanan ramping bercahaya terang, tetapi jika dilihat dengan cermat, tidak ada jejak darah, dan benar-benar kekurangan tekstur daging dan darah manusia, persis seperti giok putih yang sempurna. Dia memegang pisau lurus dengan ujung melengkung, dan pisau dalam bentuk yanling terus memotong dan menebas. Setiap kali dipotong, akan ada lapisan getaran transparan di sekitar pisau, yang merupakan udara yang tertekan dan berputar cepat. Namun, saat ini,
Ketiga orang tersebut terus bertempur, tetapi tanpa disengaja mendekati posisi sebelumnya dari cacing sutra es, dan kemudian wanita ular itu menatap matanya dan tiba-tiba berseru, "Tidak, cacing sutra es telah hilang." Apa? Setelah kata-kata ini keluar, beberapa orang yang sedang bertempur tidak bisa membantu tetapi terhenti sejenak, dan semuanya mundur dengan berhati-hati untuk mencegah serangan, tetapi mata mereka mengarah pada posisi di mana cacing sutra es sebelumnya berada. Harapan ini tidak penting, tetapi mereka menemukan bahwa cacing sutra es dan tikus sudah lama menghilang. Di mana cacing sutrasku? Apakah salah satu dari kalian yang diam-diam mengambilnya? Melihat ini, Zhang Bolt menjadi sedikit gila. Dia bukanlah kemajuan normal, karena dia menelan batu bela diri, dan menelan banyak nyawa. Akal sehatnya sudah hilang. Jika ia tidak bisa mendapatkan cacing sutra es sekarang, dia akan gila lebih cepat, atau lebih lambat dengan dingin yang ekstrim untuk membersihkan pikirannya, dan kemudian menggunakan darah cacing sutra es untuk membersihkan roh-roh campuran yang dihasilkan dari menelan nyawa. Jelas dia sudah menekan kedua orang itu, selama dia mengonsumsi lebih banyak, dia akan bisa mengambil mereka dalam waktu singkat. Ketika ia jatuh, dia bisa bergantung pada mayat-mayat penuh esensi kekuatan itu, dan cacing sutra es telah sepenuhnya menembus batas ketujuh, dan berlindung di sekte iblis. Rencananya berjalan lancar sesuai dengan harapannya, tetapi sekarang, siapa setan? Siapa yang mengacaukan rencananya? Dia bertanya-tanya dengan gila terlebih dahulu. Tetapi untungnya dia masih memiliki keyakinan untuk berani melakukan ini, dan kemudian tampaknya dia mengingat sesuatu. Dia mengeluarkan benda seperti kompas dari pinggangnya dan melihatnya, lalu dia bernafas lega. Sekarang cacing sutra es tidak ditekan oleh tikus, akan segera berjuang, dan tidak peduli apa tujuan orang yang mengambilnya, selama dia tidak ingin membuat masalah, dia pasti akan membawa tikus mati bersamanya. Tetapi dia bisa mengikuti tikus dan mengejarnya. Tapi dia tidak bisa menyia-nyiakan terlalu lama, atau cacing sutra es akan menghilang setelah semalam dan banyak mimpi. Lebih baik dia mengambilnya kembali sekarang, sayang sekali untuk daging dan darah yang begitu sulit didapat. Untungnya, akal waras yang tersisa memungkinkannya untuk memprioritaskan. Dia memberi kedua orang itu pandangan yang tajam, menyeringai, dan menunjukkan giginya, lalu berkata, "Saya akan membiarkan kalian pergi kali ini, dan kamu akan mati jika saya bertemu kamu berikutnya." Setelah berkata demikian, dia dengan cepat berlari ke kejauhan.